udah wah ini terbuka banget, ada ini apa, ada di atas itu ada balkon, wah ini kayak wah ini aku bisa ngijuk-ngijuk, ini aku bisa nanam-nanam banyak nih gitu kan. Hai guys, balik lagi sama aku Jesslyn di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di rumah kebun oleh Studio Akanoma. Nah, sebelum kita mulai house tour-nya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Yuk, langsung aja kita ketemu arsiteknya ya. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Boleh perkenalan diri ke penonton? Ya, nama saya Yusing dari Studio Akanoma. Oke, nah hari ini aku pengen tanya-tanya soal rumah kebun ini. Boleh diceritakan dulu soal konsepnya, luas tanah dan luas bangunan? Oke, jadi rumah aslinya kan seperti rumah standar developer ya. Sekitar luas tanah awalnya total dengan tambahan tanah sekitar 135-an meter persegi. Tapi rumah luas total setelah direnovasi menjadi sekitar 100 meter persegi. Luas bangunan? Luas bangunan, ya. Awalnya berapa? Awalnya berapa ya, saya lupa. Oh, tadi kayak sekitar 36 ya? Oh, kecil ya, berarti ya naik 3 kali lipat ya? Ya. Kalau untuk konsepnya nih, apa untuk rumah kebun ini? Ya, karena Ibu Ari pemiliknya tuh sangat suka berkebun ya. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan banyak kebun di dalam rumahnya. Jadi ada beberapa variasi, ada 4 variasi kebun. Yang pertama di depan dan di samping rumah, kita manfaatkan untuk kebun. Yang kedua juga di railing di lantai 2 balkon kita manfaatkan untuk kebun. Kemudian di pagar, dinding pagar belakang juga menjadi kebun bertingkat. Lalu di atas atap rumah kamar anak kita manfaatkan juga untuk tempat berkebun gitu ya. Di atas atapnya? Ya, di atas atapnya ada tambahan lantai begitu, kemudian ada pot-pot yang bisa ditanam di situ. Oh, bisa diakses juga ya? Bisa berarti? diakses, ya. Keren juga ya, banyak banget ya. Dan ini pas banget, ini lokasi ada di hook ya? Ya, jadi betul. Bukan di hook sih, kebetulan memang ada sisa tanah samping. Sampingnya itu Fasum ya, taman lokasi kawasan sini ya. Oh, gitu. I see. Oke, nah boleh diceritain dikit soal ini halaman depan nih. Ini berarti ini sebenarnya carport kan ya? Betul. Cuman dijadiin tempat bertaman ya jadinya? Ya, jadi kan alternatifnya biasa kita kasih kanopi ya. Tapi kalau hanya kanopi kan kurang hijau gitu. Jadi kita yang penting menghindari panasnya matahari, hujan nggak apa-apa masuk gitu, tapi ini dirambatkan pohon supaya membuat carportnya menjadi teduh dan kita mendapatkan ruang hijau yang banyak gitu ya. Oke, jadi kalau dari kamera emang kelihatan banget ya ini. Dan memang kita surroundingsnya green banget ya. Kita juga ngerasa jadi langsung dari luar ke dalam kan ada teduh ya. Iya, benar. Ibu Ari menamakan rumahnya Compok Celep. Compok Celep artinya? Itu bahasa Madura artinya rumah teduh gitu, sejuk gitu. Rumah sejuk. Tapi emang beda banget sih suasana di luar ini panas banget masih kerasa di sini, tapi nanti di dalam pasti udah beda banget. Nah, aku pengen tanya bedanya rumah kebun ini sama rumah bawaan dari developernya apa aja yang direnov? Oke, jadi pertama kan kita melihat rumah aslinya tuh seolah-olah seperti rumah 2 lantai ya, tapi sebetulnya 1 lantai gitu. Iya. Jadi kita merasa sayang kenapa nggak kita memang manfaatkan jadi 2 lantai karena memang ada kebutuhan tambahan. Sehingga kita mengganti atapnya, menaikkan atap lebih tinggi, mengganti struktur atapnya supaya bisa dipakai ruangannya begitu. Jadi memang betul-betul sekarang menjadi 2 lantai. 2 lantai. Kemudian nanti kita bisa lihat di dalam ada beberapa material genteng lama yang kita manfaatkan juga untuk pot tanaman sebetulnya. Oh, jadi gentengnya ini udah berubah total lah ya? Berubah, kita buat yang ringan supaya tidak mengubah struktur pondasi ya dan struktur bangunan bawah. Jadi atapnya pakai baja, juga atapnya pakai UPVC penutup atapnya supaya ringan. Kalau genteng kan jadi berat ya. Jadi penambahan lantai di atas itu tidak terlalu mengubah beban bangunan sehingga pondasi dan struktur lantai bawah tetap bisa yang existing gitu. Oh iya, jadi kalau untuk struktur dan fondasi nggak diganggu sama sekali ya? Oke. Kita lihat langsung dalamnya ya. Kita udah sampai di teras depan nih. Nah, material dindingnya apa dan flooringnya? Oke, yang di depan memang kan kita perlu perbaiki ya, acian dan sebagainya karena beberapa jendela kita juga ganti ya, menambahkan lubang angin ya supaya teduh. Jadi yang di luar itu menggunakan acian kasar yang diekspos ya, semen, acian tapi dia agak kasar bertekstur begitu.
dan diekspos. Nanti yang di dalam baru ada penambahan cat begitu. Kemudian ubinnya kita tambahkan termasuk mama yang dalam menggunakan ubin PC warna hitam untuk memberikan keteduhan di dalam ya, semakin teduh dengan warna yang sedikit gelap begitu ya. Rumahnya unik nih. Jadi kalau kalian lihat ini siliknya nggak ada ya? Ya, jadi ini penambahan lantai 2 ya sebetulnya ya. Iya, Jadi iya. menggunakan rangka baja supaya ringan. Kalau pakai beton kan berat ya. Kemudian lantainya pun hanya menggunakan multiplex saja sebetulnya untuk penambahan lantainya begitu. Nah, Berarti kalau untuk penerangan di lantai 1 itu pakai apa? kita tambahkan jendela samping juga ke belakang ya. Kan aslinya di sini ada kamar mandi di tengah-tengah sebetulnya di bagian taman belakang dengan rumah dalam itu ada kamar mandi. Itu kita bongkar supaya ruang ini bisa menyatu seluruhnya dari depan sampai belakang. Kamar mandinya kita tambahkan ke samping dan kita tambahkan juga ada jendela samping ya. Jadi penerangan cukup gitu ya. Jadi ini benar-benar jendelanya depan ada, belakang ada, Betul, samping juga ada ya. Nah, dan ini tuh yang tadi jadi jendela bawaan dari developer bukan yang ini ya? Bukan yang ini. Ini ya. diganti. Nah, Ya. agak unik sih, ada sirkulasinya dan jendela bukanya. Boleh diceritain Pak Ya, soal jadi ini? yang penting di sini adalah penambahan ventilasi di bawah ya. Oke. Sehingga angin bawah itu kan angin dingin masuk dari bawah karena dia berat ya. Sehingga angin dingin itu mengharapkan memberikan kesejukan ke dalam. Kemudian semua jendela ini di luarnya itu ada penambahan massa atau kanopi begitu. Jadi seperti ini jendela tidak langsung kena matahari, tapi ada kanopi. Termasuk juga di samping nanti lantai 2 kita tambahkan balkon di lantai 2 supaya dinding bangunan tidak langsung kena matahari, itu mengurangi panas juga ya. Overhang ya jadinya ya? Ya, semacam itu. Tapi fungsikan jadi balkon begitu ya. Tidak hanya kanopi begitu ya. Terus tentu jendelanya bisa dibuka ya, sehingga angin bisa Masuk narik langsung. ya. Dia memang bukaannya tidak jungkit gitu, tapi buka ke samping sini supaya misalnya kita tutup ya. Kalau ada angin dari depan, dia akan nabrak jendela ini dan dia masuk gitu. Oh. Dibanding jendela yang jungkit, angin Iya. tuh cenderung susah masuk Iya, ya, cuma dari benar, bawah. benar. Kalau Kalau ini ini sengaja bisa diatur ya? bisa diatur untuk menarik angin masuk ya. Oke. Dan di atas juga ada celah dikit Ada ya lubang ini angin, ya? ya, tambahan lubang angin juga ventilasi udara panas biar keluar. Karena kalau nggak ada lubang angin atas nanti dingin masuk, yang panasnya ngumpul ya. Kalau nggak ada udara keluar ya. Terutama ketika ditutup, ketika semua jendela tutup, lubang angin itu sangat membantu untuk mengeluarkan radiasi panas yang terserap pada bangunan ya, gitu. Oh, iya sih. Soalnya kalau kayak gini berarti dia aman ya kalau dari hujan segala macam nggak bakal masuk juga ya? Ya, karena kita di luar ada kanopi begitu ya. Kalau mau lebih menghindari serangga dan sebagainya bisa ditambahkan kawat serangga gitu ya, insect screen ya, sebetulnya begitu. Yang kerasa si angin dinginnya itu yang paling kerasa sih sebenarnya di ubin sih. Jadi kan tadi angin dingin lewat bawah ya. Dan ubinnya ini kebetulan juga dingin ya. Ya, karena Dia menyerap material ubin PC ini memang dari dulu ya, rumah-rumah zaman dulu kan kalau pakai ubin semen ini kan cenderung dingin ya, rasanya enak gitu ya. Dan menariknya ubin PC ini kan dia bisa dipoles ya. Jadi dalam jangka panjang setelah bertahun-tahun kalau mulai kusam, kita bisa poles lagi sehingga jadi seperti baru lagi. Ini keunggulannya ubin PC. Setiap sebetulnya, berapa ubin tahun semen. tuh kira-kira Pak? Tergantung pemakaian sih, nggak harus sering-sering sih, mungkin 5 tahun, 10 tahun sekali juga bisa. Dan costnya juga nggak terlalu mahal ya? Nggak terlalu. Tapi kalau dipel terus, bagus, perawatannya nggak perlu dipoles sama sekali. Karena makin lama, makin sering dipel, dia lama-lama akan makin mengkilat sebetulnya materialnya. Makin lama makin baik, itu yang saya kira penting ya materialnya. Rumah itu seiring berjalannya waktu, umur, makin biasanya kan makin jelek ya. Iya, ini malah makin bagus gitu ya. Nah itu tips nih buat penonton. Kalau biasa kan kalau pakai kayu makin lama makin lapuk atau pakai material. Kalau kehujanan, tapi kalau enggak ya kuat juga. Nah ini salah satu material yang bisa dicatat buat kalian. Kalau mau makin lama, justru maintenance-nya lebih mudah ya. Kuncinya di material alam. Material alam itu seiring waktu dia punya karakter. Tidak selalu jadi makin bagus seperti ubin ini makin mengkilat, tapi kayu, bambu dan sebagainya kalau memang diperuntukannya sesuai dengan kekuatan bambunya, kekuatan kayunya, dia makin lama tetap akan punya karakter yang makin bagus ya. Bisa di finishing ulang dan sebagainya begitu ya. Balik lagi ke alam sih ya, karena memang dia dari alamnya sudah seperti itu ya. Oke. Nah aku mau tanya nih dari ini kan udah hitam, ini kayu. Kenapa pilih biru? Iya, kombinasi yang jarang ya. Betul, satu aksen ya, satu dinding ini yang besar, relatif masif, kita sengaja kasih warna yang berbeda. Waktu itu kita diskusi nih warnanya apa ya menjadi aksen ini ya, begitu. Akhirnya kita memilih biru ini supaya kan ada konsep di rumah ini tuh
integrasi ruang luar dengan ruang dalam. Jadi kita selalu merasakan suasana ruang luar walaupun kita berada di dalam bangunan ya. Kita menghargai alam dengan cara itu, mengintegrasikan ruang luar dengan ruang dalam. Nah, cat termasuk salah satu representasi warna luar. Kita di luar melihat warna hitam, mungkin di jalanan gitu ya, warna biru di langit gitu ya, dan warna-warna kayu begitu ya. Jadi ini dipilih warna yang merepresentasikan juga suasana ruang luar, kita bawa masuk ke dalam gitu. Tapi sebetulnya ini lebih kepada aksen ya, aksen untuk di dalam ruang ini supaya tidak terlalu monokrom gitu. Oh ya, benar juga sih. Nah, ceiling dari sini ke sini itu beda berapa? Dari sini dulu deh, Pak. Dari sini ke... Enggak, dari sini ke sini berapa? Oh, saya lupa deh. Ini kira-kira berapa ya? Sekitar 230, 240 ya. Oh. Floor to floor-nya ya, sekitar 230, 240 begitu. Kalau dari Kemudian, sini? Oh ini lebih tinggi, jadi kita memanfaatkan atap yang baru itu. Kuda-kudanya menggunakan baja, sehingga kuda-kuda baja kan gording baja tidak perlu ada rangka yang rapat. Oh ya. iya, betul. Karena tidak ada rangka rapat, ceilingnya bisa mengikuti bentuk atapnya. Jadi itu relatif lebih tinggi ya, yang mungkin sebelah depan bisa dari sini ke depan 5 meteran begitu, tapi semakin ke puncak semakin tinggi begitu sesuai kemiringan atapnya. Dan ruangannya juga ini membantu sebetulnya udara ya, karena dengan ruang yang tinggi menyatu dengan void ini udaranya membantu lebih adem gitu ya. Karena panas terbuang. Dari lebar ini kan tidak terlalu besar. Iya, nggak terlalu besar, jadi kebantu sama high ceiling juga ya. Kalau dari sini ke sini berapa Pak? Kira-kira ya? Kalau ini kira-kira 3 meteran ya, 3 meteran. Kita potong ada tangga, kurang lebih 1 meter kurang 80 cm ya. Cuman nih adem banget nih, tadi angin barusan masuk, terus karena kebantu high ceiling juga ya. Jadi dan penting ada lubang udara di atas, jadi di atas itu kita tambahkan juga yang lingkaran itu ada ventilasi ya, sehingga udara panas bisa keluar gitu. Oh banyak juga ya, itu coaster juga? Roster juga ya, untuk mengeluarkan udara panas. Pemiliknya ingin rumahnya lebih ramah lingkungan. Dan kunci rumah yang ramah lingkungan itu mengurangi semaksimal mungkin penggunaan AC. Karena AC itu kan membuat lingkungan sekitar menjadi panas ya. Gitu, itu yang kita hindari. Jadi walaupun nanti mungkin kita pakai AC di kamar dan sebagainya, tetapi sehari-hari tidak selalu harus dinyalakan. Jadi ketika nyaman seperti ini, AC mati. Kalau ini memang didesain tanpa AC sama sekali kalau ruang keluarga ya. Cuman ada kipas plafon aja ya. Iya, gitu. Benar-benar. Nah, di lantai 1 ini ada apa aja nih Pak? Oke, jadi ini ruang asli, ruang keluarganya. Kemudian menyatu dengan ruang makan, dan ada tambahan ruang makan ini dulunya dekat kamar mandi ya aslinya ya, kita bongkar jadi ruang makan, lalu menyatu di belakang ada tambahan dapur dengan teras luar ya untuk kayak tempat sarapan gitu ya, ada kayak warung begitu ya, dan ada 2 kamar tidur existing yang kita renovasi. Berarti padatnya sirkulasinya di bawah lah ya? Di bawah, di atas cuma tambahan sedikit sebetulnya. Nyantai-nyantai aja ya, ruang nyantai. Lalu kamar mandi kita di samping ini kita tambahkan, kebetulan rumah ini punya lahan samping begitu ya. Jadi kita tambahkan kamar mandi di samping supaya tidak mengganggu kesinambungan antara ruang luar sampai ke belakang gitu di tengah sini. Ya, jadi ini tambahan kamar mandi dengan ada taman dalam sebetulnya ya. Di sini kalau mau nanti kita bisa menanam pohon tembus ke kamar mandi yang di atas ya. Gitu, terbuka sehingga kamar mandi di atas ini jadi kebuka ini. Kebuka ini ke atas begitu. Tapi kan kita nggak bisa lihat, cuman pohonnya aja yang bisa nembus ke atas gitu ya. Dan kita punya suasana kamar mandinya yang menyatu dengan taman sebetulnya. Ini belum terlalu banyak tanamannya begitu ya. Ini sih dingin banget loh ya di sini. Ya, lebih dingin dibandingkan ruang keluarganya. Karena buat saya paling penting kamar mandi itu ruang yang biasanya dikorbankan ya. Tidak mendapat ventilasi, pencahayaan yang cukup. Padahal paling nyaman di kamar mandi itu kalau punya cahaya yang banyak gitu ya. Udara mengalir, apalagi ada tanaman itu lebih nyaman lagi. Nah ini dindingnya sengaja dibuat setengah lingkaran untuk menjadi aksen dari rumahnya dari samping, karena kita menghargai taman samping, ruang publik di samping, supaya orang melihat ke rumah ini punya sesuatu yang menarik ya. Gitu, kita mensumbangkan fasad yang menarik. Jadi kita bikin dinding bronjong, ini nggak pakai semen, kita mengurangi semen. Jadi cuma menggunakan kawat galvanis yang dicat. Kemudian dimasukkan banyak material batu-batu sisa atau bekas ya yang bisa kita kumpulkan, terus kita isi sebagai dinding gitu. Nanti bisa dirambatkan pohon. Ini batunya sisa dari proyek ini? Sebagian sisa dari proyek, sebagian kita cari di luar kontraktornya, tapi juga sisa-sisa pecahan-pecahan macam-macam gitu. Karena cukup tinggi ya itu sampai cukup tinggi ya, ada bata-bata yang patah, ada dinding-dinding hebel
patah-patah pecah-pecah ya. Warnanya jadi campur-campur ya, bagus campur-campur, juga. begitu. Oh ini tuh bolong ya Pak, jadi Bolong. hujan bisa masuk ya? Hujan bisa masuk ke bagian samping sini ya, suasananya. Oke. Saya menunggu tanaman rambat sih paling tidak ya, supaya bisa merambat di dinding-dinding kawat ini, Biar naik ke hijau. atas, itu akan jadi sangat menarik ya. Iya bagus banget sih pastinya. Oke, kita lihat. Boleh kita lihat ke ruang makan dan ke Boleh. dapur ya? Yuk. Ya, kemudian saya pengen cerita ini ada yang spesial dari ruang Iya. makannya ya. Karena rumah ini kan tidak terlalu besar sebetulnya, sehingga kursi pun kita manfaatkan bagian bawahnya ada lemari ya untuk menyimpan begitu ya. Ini lemari bisa dicopot ya? Enggak, kita memang pasang sengaja di bawah kursi ini ya. Tapi memang cuma dimasukin gitu aja sih sebetulnya ke bawah kursi ya. Iya. Nah lalu nanti silakan coba Jessica duduk deh. Nih ya. Duduk, ini ada yang khusus dari kursinya kita buat supaya nyaman dan bersandar. Oh. Nah, jadi Oh, ini gerak kursi-kursi ya? ini sengaja dibuat belakangnya itu selalu menyangga punggung kita. Jadi walaupun dia kursi kayu, tapi tetap dia fleksibel secara ergonomi supaya kita lebih nyaman begitu Iya ya. sih, ini kan seringkali kalau kursi kayu cuman kelihatan cantik tapi tidak nyaman Pegel untuk ya, didudukin. tidak untuk lama Iya. ya. Ini Tapi sengaja dibuat untuk lama. Berarti ini custom ya? Custom ya. Custom ya. Desain. Dan ini tempat duduknya gede juga ya, lebar juga ya ini? Lebar supaya kita bisa bersila sebetulnya. Kadang kan orang suka bersila ya. Ada orang-orang yang lebih ya kerja kan beda-beda pose ya. Betul, dan nenek moyang orang Asia kan nggak punya kursi. Orang Asia itu semuanya duduk. Lesehan. Kalau kita di keraton kan Iya. semua duduk, baru ada datangnya orang Eropa, kemudian ada kursi dan sebagainya. Jadi kita terbiasa dengan duduk lesehan sebetulnya. Benar. Nah, saya pengen tunjukin juga ini karena ruangannya multifungsi ya untuk kumpul sama teman-teman begitu ya. Meja ini bisa dilipat. Sekalian saya mau kenalkan kontraktornya ruang 8, Greg dan Edo nanti yang membantu untuk melipat. Greg, Edo. Minta tolong dilipat, Greg. Oh, boleh. Boleh coba dilipat. Ya, ini Greg dan Edo kontraktornya. Ya. Oh iya. Nah, ini sebenarnya tinggal dorong aja. Oh. Jadi bisa dibagi 3 segmen. Ya, jadi ini lebih menyatu ya, ruangannya lebih luas begitu untuk. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Untuk beraktivitas yang lebih fleksibel gitu untuk sama teman-teman, ngumpul anak-anak, pesta ulang tahun. dan Iya benar, sebagainya apapun gitu. lah ya. Kursinya juga bisa dipindahin ke situ yang Kursinya panjang ya. dipindahin, ya. Jadi kayak buat tempat duduk gitu. Ya. Ini juga termasuk nih meja kursi yang tadi yang kita memang buat coba lagi bisa Juga sama bersandar ya. Nah. Bisa bersandar, bisa bersila juga nih. Nah, dan kita akan selalu Enak banget disangga ya. ya ini enak. Jadi nggak pegel. I see, oke. Berarti ini Nah. area dapur dan dining. Ya, ini ruang makan. Ini sebenarnya rencana kulkasnya ya. Kulkas. Lalu nanti si dapur ini kita manfaatkan juga integrasi dapur dengan ruang luar. Karena yang spesial dari rumah ini adalah kebun. Jadi di mana-mana kita beraktivitas kita akan selalu melihat kebun. Di luar dapur kita bisa manfaatkan kursi-kursi juga ya untuk bisa menikmati suasana ini begitu ya. Iya. Dan Lucu ini ada sih ya modelnya ya. Ada taman juga untuk ventilasi silang. Jadi dari kamar pun, kamar kan biasa cuma satu arah jendela ya. Sekarang dengan adanya taman di tengah, jadi kamar yang di dalam pun bisa mendapatkan ventilasi silang ya. Supaya anginnya mengalir begitu ya. Kalau kayak gitu berarti hujan bisa masuk ya? Di sebagian kecil dari bagian pinggirnya hujan masuk. Nah ini dinding dan pot-potnya menggunakan genteng bekas rumahnya yang dulu. Oh, nah itu kelihatannya kayak cat genteng. hitam. Ya, itu memang genteng aslinya. Berarti selama renovasi itu sisa dari yang dihancurkan mostly berapa puluh persen ya dipakai untuk rumah ini? Wah, saya nggak ngitung ya, tapi Kira-kira beberapa aja, Pak. bongkaran kayak tadi ya, bongkaran bata, Iya. bongkaran genteng kita manfaatkan lagi. Bongkaran rangka atap yang kita belum bisa pakai ya, karena pakai bajaring Oh itu iya kita iya. belum bisa pakai. Tapi keren ya. Jadi mungkin 70% ada kali ya Mungkin di luar mungkin, baja ya. ya. Itu bisa jadi ide sih buat kalian. Aku juga nggak nyangka ternyata genteng bekas bisa dijadiin pot loh ya. Betul. Wah, kontraktornya berarti mantep juga ya. Termasuk Keren tanah juga. bekas galian macam-macam kan, galian Tanah. kita bikin bak penampungan air hujan, filterisasi air bekas pakai. Tanah galiannya itu kita pakai untuk membatasi antara kebun publik yang di samping dengan rumah ini ya. Jadi ada peninggian dari taman itu ya Oh di ya, samping. oke. Nah, rainwater harvestingnya boleh diceritain Pak?
sistemnya itu secara besar Umum aja, secara umum aja. Ya, kebun kan selalu membutuhkan air ya untuk menyirami ya. Dan kita ingin memanfaatkan air hujan ini sebagai salah satu sumber air bersih yang kita pakai. Jadi air hujan itu kita filter, tapi ada sistem di luar nanti air hujan pertama kita bisa buang karena itu biasanya yang banyak kotoran dan sebagainya. Sisanya kita langsung masuk ke penampungan. Di penampungan kita bisa pakai untuk cuci dan sebagainya, bahkan sumber air bersih begitu ya. Kemudian yang kedua air bekas pakai. Air bekas pakai itu air bekas nyuci dan sebagainya. Di sana di depan ada bak-bak di luar yang memang fungsinya untuk memfilter air bekas pakai. Ada pasir, ada kerikil, ada juga eceng gondok, ada beberapa chamber ya, beberapa bak. Proses. Nanti hasilnya terakhir bisa kita pakai untuk menyiram kebun. Airnya dipakai juga. Lalu ada lagi sebagian dari sistem air hujan ini untuk mendinginkan rumah ini, kita membuat pipa di atas atap. Jadi airnya bisa dinyalakan, dibuang ke atas atap supaya atapnya itu ketika panas sekali kita bisa siram gitu. Jadi air hujan. suasana dalam rumahnya nggak terlalu panas ya? Ya, supaya panas yang ada kena atap itu tidak masuk ke dalam bangunan, tapi dia akan dibuang keluar karena ada air yang menyiram gitu ya. Itu keren banget sih. Kalau kayak gitu berarti kayak istilahnya hujan buatan gitu ya? Semacam itu, tapi Hujan khusus buatan. untuk menyirami atap aja supaya nggak panas ya. Berarti dari atap itu langsung ke tampias ya? Langsung ke talang. Nanti dari talang masuk lagi ke filter lagi. Oh, jadi Kita ada filter siklus lagi untuk dipakai lagi untuk siram dan sebagainya ya. Kalau kayak gitu, kira-kira air pump bisa hemat berapa persen? Selama musim hujan, jadi tergantung luas volume bak penampungan kita. Kalau bak penampungan kita besar, maka bisa direduksi banyak sekali air pump ya. Tapi yang menjadi masalah kan musim kemarau. Musim kemarau kalau terlalu panjang, bak penampungan air hujan airnya keburu habis dipakai nih. Oh iya benar. Jadi ketika kalau kemaraunya panjang, tetap kita akan butuh air pump begitu. Tapi musim hujan kita bisa stop sama sekali air pumpnya begitu ya. 100%. 100% ya. Tuh boleh buat kalian tuh. Karena kan selama ini kalau air hujan kita kan nggak bakal kepikiran bisa buat apa-apa kan. Betul. Tapi ternyata dari Pak Yusing nih udah salah satu orang yang bisa menerapkan itu tips buat kalian gitu. Kalau mau total 100% tinggal ditambah aja jumlah bak penampungannya. Oh iya kita benar. bisa hitung ya. Sehari kita pakai 100 liter, ada 4 orang maka 400 liter kali berapa bulan gitu ya. Jadi tergantung gede penampungannya. Betul, ya? karena pasti cukup. Debit hujan kita kalau kita tampung pasti berlebih malah Ya, dari yang kita benar-benar. butuhkan. Bener sih. Ya. Oke. Gitu. Nah, kita boleh coba keluar kali Boleh, ya, kita ya. lihat tamannya. Ya. Dari tadi kita belum lihat tamannya nih. Nah, kalau flooring ini berarti semua sama ya, Pak? Ya, yang lantai bawah semua kita pakai ubin hitam ini ya, supaya suasananya menyatu begitu ya dan lebih luas kesannya ya. Kemudian tanaman-tanamannya rata-rata Ibu Ari menanam tanaman yang bisa dikonsumsi ya. Ada tanaman-tanaman herbal Bumbu-bumbu seperti dapur. bumbu dapur, buah-buahan, sayuran begitu ya. Ini salah satu pot pagar belakang. Jadi pagar belakang kita bikin pot-pot yang miring ini dari genteng bekas untuk jadi pot bertingkat begitu ya. Oh, oke. Lalu ini tempat kita bisa nongkrong sehari-hari ya. menikmati. Kayak warung lah ya, Kayak warung mini. Sambil ada yang masak, kita bisa ngobrol gitu ya. Atau bahkan kita bisa sambil kerja ya. Iya benar-benar karena di sini kalau nih kalian bisa lihat nih bedanya. Di luar tuh benar-benar panas banget, tapi di sini tuh kayak teduh banget, beda deh. Ya, ini juga kita buat biasanya Sama ya? kan kursi bar itu kan tidak nyaman ya untuk lama. Karena Kecil dan sandarannya nggak pas gitu ya. Iya, betul, Kalau ini betul. kita buat sama sandarannya bisa menopang punggung juga dan kita bisa Dudukannya setiap juga kerja selalu bersandar gitu. Jadi jangka waktu lama nggak pegal. nggak gitu. pegal, benar-benar. Tetap bisa buat kerja. Enak sih ini dapurnya dua sisi dapat ventilasi alami dan cahaya Ventilasi alami ya. alami, ya. Dan ini berarti udah nggak perlu pakai exhaust lagi ya? Kayaknya nggak ya, Nggak cukup perlu. karena ini anginnya bisa mengalir kemana-mana Iya, gitu ya. anginnya jalan terus nih. Ya. Lalu di atas dapur sebetulnya ada gantungan juga kita buat untuk menggantung-gantung nanti perlengkapan dapurnya. oke. Itu yang sayangnya belum ada di sini ya. Jadi ada panci, ada wajan dan sebagainya itu bisa digantung di atas dapur, memanfaatkan ruang ya. Oh iya, Karena lemari dapurnya kan tidak terlalu banyak. Iya, storage-nya kalau rumah agak kecil kayak gini paling susah storage betul, ya. Betul. Oh, sebelah sini storage tapi? Ini gudang. Oh, ini gudang ya, untuk tetap ruang ada jemur sebetulnya. Oh. Ruang jemur, setrika, tapi sekaligus juga jadi ruang storage, ruang gudang ya. Kita bisa dapat gudang ini juga karena kita membuat di atasnya itu ada menara air.
Nah, sengaja penampungan airnya kita buat tinggi di atas, di lantai kira-kira levelnya lantai 4 sebetulnya. Supaya tidak perlu lagi pakai pompa untuk mengalirkan ke lantai 2. Cukup gravitasi, debitnya cukup gitu ya. Sehingga sengaja ditaruh di lokasi yang agak tinggi. Lebih tinggi dibandingkan rumah? Lebih tinggi dibandingkan rumah. Jadi kita bisa mendapat ruang di bawahnya begitu ya untuk tadi di bawahnya untuk gudang, di atas itu juga untuk ada 2 level, ada bak penampungan pam sama bak air hujan gitu. Itu bisa dicatat tuh buat teman-teman. Jadi pompa cuma pakai satu ya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas saja. Dari atas ke bawah udah nggak perlu pompa lagi. Kita lihat. Lalu sebetulnya ada yang menarik lagi dari rumah ini karena memang kita sangat mengutamakan ventilasi ya. Ketika semua jendela ditutup begitu misalnya, pintu ini masih punya jendela. Jadi dia walaupun dia pintu, tapi juga daunnya sebagian bisa berfungsi untuk jadi jendela ya. Ini juga ya? Ini juga ya. Ini unik juga sih ya. Jadi nggak terlalu besar bukaannya, bisa diatur. Jadi misalnya cuma mau buka 2 atau mau buka 1 juga bisa ya? Ya. Oke. Dan cuma di atas ya, karena kadang kalau pintunya yang dibuka kan kita khawatir ada binatang masuk dan sebagainya ya. Iya, Kalau ini kan cuma di atas saja gitu ya. Dan cahaya juga masih masuk gitu. Kalau malam nih, ini kan nggak ada ceiling, nggak ada lampu. Berarti kalau malam penerangannya? Oh, tetap ada lampu. Oh, tetap ada lampu? Ya, malam kita tetap ada lampu. Kayak misalnya buat kerja ya, di balik mari sini untuk buat LED kerjanya ya? lebih enak gitu ya. Tetap ada lampu. Kalau di ruang tengah? Sama ada juga, ini belum kepasang kalau yang di sini nih. Oh, oke. Ya, tapi tetap kita pakai penerangan buat malam. Yuk kita lihat kamar anaknya ya. Jadi di sini aslinya memang ada 1 kamar orang tua, 1 kamar anak. Tapi kadang-kadang kan anak ada 2 ya. Jadi kita memanfaatkan 1 kamar anak ini untuk 2 orang. Dan karena atapnya sudah ditinggikan, jadi kita bisa membuat mezanin. Mezanin. Gitu ya. Kalau kita masuk ini ada lemari. Jadi ini lemari bersama, pakai cermin yang besar. Ini untuk lemari bajunya. Kemudian ada meja kerja, meja ruang belajar gitu ya. Dan di belakang sini ada 1 anak dengan dipan ya. Di bawah dipan itu bisa dibuka storage-nya. Jadi ini lemari-lemari yang bisa kita buka. Untuk penyimpanan juga ya. Jadi kita punya cukup banyak ruang penyimpanan di lantai juga kita manfaatkan. Nah lalu tangga ini kita bisa buka tutup. Jadi sekarang kondisinya terbuka. Kalau kita mau pakai naik ke atas, ini tinggal dibuka ya. Ya. Ini lalu kita bisa naik ke atas dan di atas ada kamar tidur 1 lagi begitu ya. Jadi ini 1 kamar yang ya kira-kira 3x3 mungkin ya, bisa untuk 2 anak begitu. 3x3 sih kecil tuh masuknya. Nah ini yang ngegantung ini apa Pak? Ya jadi ini railing buat di atas, tapi ada level atasnya itu dibikin untuk meja dan rak buku. Lalu jadi ini buat kaki kita untuk belajar atau kerja ya. Buat kaki di situ, duduk di atas, nanti mejanya di railing itu. Berarti anak cowok dapat meja kerja, anak cewek juga dapat meja kerja di atas. Iya. Keren sih ini. 3x3 doang ini padahal. Ya, berikutnya ini kamar orang tua. Kita juga diskusi tadinya dengan ukuran sekitar 3x3 itu apakah kita mau pakai mezanin atau enggak. Akhirnya diputuskan kasurnya di atas mezanin, bawahnya menjadi lemari dan ruang kerja yang menjadi lebih lega begitu ya. Ya ini lemari yang cukup besar di bawah mezaninnya untuk orang tua begitu. Kemudian ini ada meja kerja kecil dan ini juga beberapa masih ada lemari di bawah tangga begitu ya. Warnanya kita tetap pilih yang teduh, jadinya ada warna hitam yang memang akan jangka panjang, dia tidak akan banyak perubahan, tetap akan berwarna seperti ini dan bagus begitu ya. Lalu lemarinya agak coklat tua, itu memberikan suasana ketenangan juga buat di kamar ya. Baru kita nanti di atas ada tempat tidurnya di atas itu. Ini di bawah tangga ada storage-nya ya? Ada storage juga ya. Nanti kasurnya jadi di atas begitu ya. Iya. Kalau ini pakai material apa Pak? Kalau ini kebanyakan kita menggunakan multiplex ya, kemudian dilapis tikut. Nah sekarang kita udah selesai nih bahas lantai 1, kita mau lantai 2 ya. Cuman boleh diceritain nih soal tangganya, karena tangganya aku lihat unik. Nggak pakai tangga beton ya? Betul, karena kalau tangga beton kita perlu pondasi khusus yang berat kan ya. Jadi memang prinsip dari renovasi rumah ini dengan konstruksi yang ringan. Jadi material lantai rangkanya ringan, lantainya ringan, termasuk tangganya juga ya. Jadi hanya menggunakan baja dengan lantai kerja di bawah, tidak perlu pondasi khusus begitu.
dan trap-trapannya menggunakan kayu, jadi relatif tidak membebani struktur begitu ya. Yuk kita naik ke atas. Boleh. Kalau tangga ini kenapa dipakai? Ini juga dibuat bisnis? transparan ya, jadi railingnya transparan, terus jembatannya juga menggunakan lantai yang transparan begitu ya, supaya koneksi antara atas dan bawah tidak terpisah, tetap secara visual kita bisa menyatu begitu ya. Nggak terlalu tertutup ya? Nggak terlalu tertutup begitu. Kalau ruangan ini, lantai ini deh dipergunakan buat apa Pak biasanya? Yang utama adalah ini menjadi ruang kerja ya, karena bapaknya kan banyak sekali buku dan senang menulis begitu ya. Profesinya memang itu, lalu kemudian kita menyediakan ini, sebetulnya nanti masih ada meja kerja di sini ya, dan kursi kerja yang tadi. Ini perpustakaannya, dan kemudian di seberang situ ada sebetulnya kamar tamu. Tapi multifungsi, jadi kamar tamunya tidak dibuat sangat tertutup, tapi dia menjadi dipan terbuka. Nanti tinggal kita gelar kasur, kita kasih tirai, kemudian itu bisa menjadi kamar begitu ya. Tapi sehari-hari dia berfungsi menjadi tempat berkumpul juga, begitu. Nah yang penting juga adalah penambahan balkon. Jadi kita buat balkon di luar yang cukup besar. Ini untuk menaungi dapur yang di bawah dan terasnya, sehingga dia menjadi lebih teduh ya. Dengan adanya balkon ini, fasad dari ruang keluarga maupun fasad samping, karena kita juga ada balkon samping, tidak langsung kena matahari dari luar, panas dari luar. Kita coba lihat kali Boleh, ya Pak ya? lihat. Oke. Oh. Ya, ini railing yang juga kita manfaatkan bukan hanya sebagai pagar, tapi juga buat tanaman ya, buat kebun ya. Jadi ini kebun di railing. Ini jadi dari segala arah rumah ini kelihatannya hijau banget ya? Ya, full tanaman. Di mana-mana ada kebun ya. Lalu ini kita manfaatkan juga untuk tempat nongkrong begitu ya, di teras belakang. Spesial lumayan besar ya ini ya lumayan besar balkonnya? ya. Ini di bawahnya dapur. Oh sebetulnya. iya. Jadi kita ada berarti penambahan atap ke belakang. Kemudian di bawah dapur ini atapnya kita gunakan menjadi ruang ini teras ya. Sebelumnya ini dinding existing atau dinding udah renov? Dinding ini tambahan kayaknya. Tambahan ya. Sebelumnya kan atap ya. Oh, jadi atapnya lumayan ini ya? Lumayan tambah lebar, supaya juga nggak terlalu panas ya. Nah kemudian kita juga tambahkan kebun di atas atap kamar anak. Karena kalau kita lihat sekarang, dia kan atapnya kena matahari tuh. Kita kurangi panasnya dengan cara membuat kebun di atasnya begitu ya. Sekaligus menambah ruang bercocok tanam di atas ya. Jadi ada banyak banget tempat gitu. tanamannya banyak banget di sini, di bawah, di atas juga ada. Mau ngintip dikit ke atas? Boleh, boleh. Yuk. Oh, ini berarti bawahnya dapur. Ya. Ya ini ruang atas atap ya. Oh iya. Idealnya semua sih, tapi untuk anggaran dan juga kepraktisan perawatan ya. Jadi kita cuma memanfaatkan setengah, yang sebagian depan kita tidak bikin kebun. Iya benar sih. Tapi Karena saya kira udah cukup ya. Mostly udah di bawah juga ya tanamannya. Ya. Nah ini tower yang tadi nggak kelihatan di bawah nih, tingginya lumayan sih ya. Lebih tinggi dibandingkan Jadi rumah. di dalam itu ada 2 tangki air ya. Oh, oke. Tangki air buat air hujan dan tangki air buat air pump ya. Air pump. Ya. Kalau untuk penggunaan di dapur misalnya, kan pasti kalau misalnya ada air hujannya udah tertampung gitu kan. Cara kita set mau pakai air hujan atau air pump itu kayak gimana? Atau keset sendiri gitu? Main stop keran sih sebetulnya. Jadi stop kerannya kita mau matikan yang mana. Jadi jalurnya ada double ya. Double sumbernya dari air hujan dan sumbernya dari air pump begitu ya. Walaupun sebetulnya air hujan kita bisa pakai juga untuk cuci dapur dan sebagainya karena kita sudah filter ya. Dan air hujan termasuk yang salah satu sumber air bersih sebetulnya. Iya, benar-benar. Jadi kita bisa pakai begitu. Tapi kalau kita mau hanya pakai pump ya kita bisa matikan, atau kita mau pakai hanya air hujan karena musim hujan, pumpnya kita matikan. Oh, kayak gitu. Berarti ini saluran airnya dibobok lagi dong? Bikin saluran yang baru. Bikin saluran baru ya. Ya. Dan ini talang-talang nih. Jadi dari atap semua yang lebar tadi atapnya kita tampung semua ya. Pakai talang, lalu difilter di bawah dan ditampung gitu. Oke Pak, kita ngobrol di bawah aja, masih ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyain. Boleh? Ya. Request awal untuk rumah kebun ini apa?
Kalau cerita dari awal ya, kita kan beli rumah gitu kan, beli rumah di sini, terus rumahnya tuh kecil banget kan, ada tanahnya. Kita belinya tuh memang sengaja ada hook dengan pikiran bisa tanam-tanam gitu kan, karena sekarang tinggal di apartemen, nggak punya tanah untuk tanam, padahal aku suka tanam gitu kan. Wah ini harus renovasi, pokoknya kayak gitu kan. Pokoknya ini harus renovasi dan bisa mengakomodir, bisa ada taman, bisa ada ini, pokoknya mau yang green kayak gitu kan. Jadi green dalam konteks banyak tanaman, terus dianya juga lebih ramah lingkungan, maunya kayak gitu. Jadi karena tahu Mas Yusing arsitek yang dengan ekonominya yang concern dengan lingkungan kayak gitu kan. Jadi apalagi sebelumnya memang beberapa tahun sebelumnya tuh udah ada profilnya di Mongabai gitu kan. Kebetulan aku kerja di Mongabai gitu kan. Jadi langsung tuh ketika ini langsung ke Mas Yusing kayak gitu kan. Ini yang bau-bau lingkungan atau yang bau-bau hijau nih udah Mas Yusing gitu kan. Makanya langsung kontaknya nanya-nanya ke Mas Yusing, langsung pokoknya mau yang green. 3 bulan ya Mas? 3 bulanan kali ya langsung. 3 bulan 4 bulan. Langsung muncul draft gitu kan. Which di luar prediksi gitu kan. Draft prediksi umum kan ya rumah dinaikin, ada kamar gitu kan. Ini kan out of the box. Awalnya belum ada tepi-tepinya ini aja ya. Belum ada ini ya. Belum ada kayak gini. Belum ada bronjong aja tuh udah wah, ini terbuka banget. Ada ini apa? Ada di atas itu ada balkon. Wah, ini kayak wah, ini aku bisa ngijo-ngijo, ini aku bisa nanam-nanam banyak nih gitu kan. Terus tidak perlu pakai AC, kipas angin juga les, jadi energi juga itu ini terbuka gitu kan. Wah, cocok meong, judulnya juga udah oke. Ininya udah ini banget kan. Jadi kalau aku sih, kalau Kiki gimana? Saya paling khawatir kalau perumahan raksasa seperti Citra Maja itu mengalami krisis air. Jadi saya bilang sama istri saya, gimana kalau rumah ini dijadikan contoh agar air bisa diputar. Tentu nggak berpengaruh, rumah kecil sekali ini dibandingkan nggak tahu berapa hektar perumahan Citra Maja. Tapi akhirnya muncul ide airnya didaur ulang. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat rumah-rumah lain agar di sini ada namanya Situ Cicinta dan sungai kecil itu tidak cepat habis airnya gara-gara perumahan Citra Maja. Iya, kita bisa nabung air ya, kita akan manfaatkan dengan itu kan bisa tabung air dari air hujannya di ini, dibikin sumur di sini, jadi setidaknya air-air tidak terbuang percuma, bisa kita tabung gitu kan. Terus air yang dari kotoran dari ini bisa dimanfaatkan juga untuk siram-siram, jadi ya mudah-mudahan ini juga bonus sampingannya orang setidaknya juga terinspirasi, tapi setidaknya bagi diri kita dan keluarga kita ini jadi rumah yang celep, rumah yang sejuk, rumah yang adem, makanya dikasih nama Compok Celep dari bahasa Madura. Artinya rumah yang adem, rumah yang sejuk, mudah-mudahan orangnya juga enak, sehat tinggal di dalamnya kan. Ya. Ini bukan sekadar bikin rumah kayak gitu kan. Jadi dari ini nih kalau menurut aku sih rumah plus bikin seni gitu kan, rumah plus seni gitu kan. Jadi yang baik yang Mas Yusingnya sebagai arsiteknya, maupun yang mengaplikasikannya yaitu kontraktornya itu sama kolaborasi yang ini ya. Jadi nggak bisa, kita juga nyari banyak yang kontraktor. Dan para tukang yang jelas itu semuanya satu kesatuan yang bisa mewujudkan ini. Kami terima kasih sekali karena kami awalnya juga udah searching orang-orang di sekitar sini kan. Saya senang karena Leo dan Greg, dua kontraktor muda yang membangun rumah ini, juga senang sampai bekerja ekstra saya kira. Juga para tukangnya ada. Iya. Para tukangnya bilang nggak pernah mereka lihat rumah mau mendaur ulang, rumah sekecil ini mendaur ulang air, memanfaatkan air, pakai ventilasi yang supaya udara lebih gampang masuk. Jadi mereka senang, kami tentu senang juga. Ya. Saking tukang-tukangnya dulu waktu membangun kan, dia senang, kita juga senang menanam. Bapak-bapaknya sebagian ternyata petani di kampungnya. Jadi mereka itu bela-belain loh. Ketika pergi kemana ada bibit kunyit, bibit jahe itu dibawa. Jadi pada nanemin ini kunyit, bibit jahe, terus
mereka Tomat. pulang itu tomat ditanemin. Jadi kayak ini kalau kami pulang nanti kami kayak kenang-kenangan gitu. Jadi tomat, cabai. Jadi sini nih panen biasa 2 kilo panen tomat tuh sebelum-sebelumnya. Pokoknya orang-orang sampai datang untuk foto selfie itu kan. Jadi kami bersyukur sekali bisa bertemu Mas Yusin, bisa ketemu kontraktornya, bisa ketemu para tukang-tukangnya yang bisa merealisasikan mimpi ini. Mudah-mudahan jadi yang bagus ya kayaknya. Oke Pak, aku pengen nanya challenge terbesar dalam renovasi rumah kebun ini apa? Dari segi desain maupun konstruksi boleh? Ya, jadi antara keinginan dengan anggaran awal ya, itu yang kita perlu sesuaikan. Karena awalnya sebetulnya untuk demi menghemat anggaran lantai nggak diganti, kusen-kusen nggak diganti gitu ya. Tapi kemudian seiring perkembangan, kemudian kayaknya lebih bagus kalau kita tambah. Kayaknya lebih baik kalau kita ada bak penampungan air hujan, filtrisasi air bekas pakai. Itu Awalnya kan itu saluran itu optional kan, Oh, itu optional. sebagai satu tambahan, boleh dipasang boleh enggak, tidak mengubah fungsi rumah begitu ya. Tapi akhirnya itu semua ditambah begitu, dan akhirnya ada tambahan-tambahan anggaran yang syukurnya akhirnya terpenuhi begitu. Oke. Kalau durasi desainnya berapa lama? Durasi konstruksinya, renovasinya berapa lama? Durasi desain awal sekitar 3-4 bulan ya. Konstruksi yang awalnya 6 bulan, tapi karena ada tambahan-tambahan, jadi sekitar 1 tahun. Tapi owner terbuka aja dengan Terbuka karena memang tidak buru-buru dan memang demi supaya jangka panjang rumahnya lebih baik begitu ya. Oke. Nah itu tuh sebenarnya salah satu hal yang kadang kita nggak mikirin ya, karena homeowner tuh biasa pengennya ya cepet jadi, tapi malah ujung-ujungnya ada maintenance lagi atau ada yang hal yang lainnya. Jadi memang dari owner nggak memburu-burukan ya untuk Betul, konstruksinya. ya. Oke deh, nah pertanyaan terakhir nih, budget buat renovasi rumah kebun ini? Ya, setelah dengan tambahan sana sini ya, kurang lebih antara 700 sampai 900 juta. 700 sampai 900 juta ya. Rumahnya. Itu Luasan totalnya sekitar 108 meter persegi termasuk dengan ruang lantai 2 dan ada teras di atap ya. berarti itu lumayan juga ya, dari 36 jadi 100-an ya? 108 ya. Oke, nah segitu aja guys house tour-nya. Bagi kalian yang pengen tanya-tanya soal rumah kebun, boleh banget komen di bawah. Dan yang penasaran sama proyek-proyek Pak Yusing lainnya bisa dicek di Instagramnya di mana Pak? Akanoma.studio. Akanoma.studio, langsung cek aja. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. Dadah, see you in the next series. Dadah. Thank you Pak. Terima kasih.